Ibu, silakan dimulai, Bu. Oke, terima kasih. Presiden Wali Kota Tarakan menjadi tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Minggu 12 Juli 2020. Pada seluruh rekan media dan para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, ini selaku bertugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan melalui siaran pers ini menyampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan. Perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Minggu 12 Juli 2020, jumlah seluruh ODP atau orang dalam pemantauan adalah sebanyak 419 orang. Jumlah seluruh OTG atau orang tanpa gejala yang saat ini sedang dipantau sebanyak 254 orang. OTG adalah orang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID. Diterima 2 PDP baru, di mana 1 PDP meninggal dunia dan sudah dilakukan pemeriksaan swab terhadap PDP tersebut dan hasil swabnya adalah negatif. Yang PDP yang pertama, yang satu lagi, itu hasilnya juga swab pertama hasilnya negatif, menunggu hasil swab yang kedua. Kedua PDP ini bukan pelaku perjalanan, tapi menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, dan ada sesak, ada pneumonia, sehingga dimasukkan dalam kriteria PDP. Jumlah konfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 86 orang. Jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 70 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat sebanyak 16 orang. 8 orang dirawat di RSU Kota Tarakan dan 8 orang dirawat di RSUD Tarakan. Hari ini tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 dan pasien yang sembuh dari COVID-19. Pada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar tetap memberikan dukungan terhadap pasien dan keluarga, orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, pasien dalam pemantauan dan positif COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita. Yang kita jauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, tidak menyentuh fasilitas di tempat-tempat umum dan tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dilakukan dengan 1, tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Selalu menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Jika memungkinkan untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi tanda-tanda vital setiap hari. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, dan gelas, dan peralatan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan selalu mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka atau berjemur di bawah sinar matahari setiap hari maksimal pukul 9 pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera call center
112 jika ada kesulitan bernapas atau kondisi memburuk untuk diberikan perawatan lebih. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan jaga kewaspadaan di lingkungannya, kenali orang-orang yang berada di sekeliling rumah. Jika ada yang mencurigakan atau warga asing datang, segera laporkan kepada RT atau pihak berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin konsultasi dan menanyakan tentang COVID-19 dan kepada pelaku perjalanan yang telah selesai melaksanakan karantina dan ingin mendapatkan surat keterangan selesai karantina, dapat menghubungi hotline COVID-19 Kota Tarakan di nomor 0813 5143 2112 melalui telepon atau pesan instan WA. Selanjutnya akan diarahkan oleh petugas. Karena Dinas Kesehatan mengurangi pelayanan secara langsung, tapi tetap akan memberikan informasi kepada yang menanyakan tentang COVID-19. Pelayanan informasi COVID-19 itu dibuka setiap hari sampai dengan hari Minggu pukul 7:30 sampai dengan 9 malam. Di luar jam layanan sudah ditetapkan, kami akan respon semampu kami. Silakan meninggalkan WA di luar jam layanan tersebut. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi call center 112 yang tetap melayani. Menutup press release pada hari ini, kami tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan mari bersama mencegah penularan COVID-19 dengan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dokter. Ya, sampai silakan. Ya, cuma saya nih Bu kayak wartawan nih. Ya, cuma saya dirimu, makanya tidak bisa bilang aman Ramli. Silakan Ramli. Baru saya telat masuk lagi. Oh iya. Tidak ada penambahan kasus, hanya ada 2 PDP. Cuman yang satu PDP-nya sudah negatif, jadi hanya 1 PDP yang dirawat di RSUD. Oh, siap. Ya, kalau sembuh juga nggak ada ya, Dokter ya? Ya. Nggak ada yang positif, nggak ada yang sembuh. Tidak adanya itu tidak adanya itu karena nunggu hasil belum ada ya? Betul. Kami belum nunggu hasil. Sudah berapa hari Bu Dokter? Ya. Sudah berapa hari terakhir hari Kamis ya, Jumat ya? Ada Jumat, ya. Berarti kemarin itu nggak ada, Sabtu Minggu ya, belum ada. Itu karena hasilnya belum ada, Bu Dokter ya? Belum ya. Kalau kami belum dapat berita dari Surabaya, jadi kami belum bisa menyampaikan juga. Kalau bantuan Bu Dokter sudah ada? Bantuan apa? Bantuan mungkin alat rapid atau dan lain-lain, alkes lah, alat kesehatan. Kalau bantuan cartridge belum ada. Kalau alat kesehatan masih ada. Maksudnya APD masih ada. Ya. Oh, kalau cartridge belum ya, udah ya? Belum datang. Tapi sudah sudah diajukan ya? Ya. Berarti ini belum datangnya karena nunggu dari pusat aja, Bu Dokter ya? Betul. Oh, siap. Nah, itu Bu Dokter, kalau spesimen yang dikirimnya ada berapa, Bu Dokter, sampai sekarang? Sampai sekarang itu kemarin 312 ditambah 81, berarti 393. Oh, berarti itu yang nunggu hasil, Bu Dokter ya? 50 sampel sudah kita dapatkan hasilnya, jadi sekitar 340 ya menunggu hasil. Kemudian hari ini kita akan mengirimkan sampel. Jumlahnya masih saya belum tahu karena kemarin masih dilakukan pengambilan sampel, dan juga kemarin hari Sabtu kan saya belum bertemu dengan tim yang melaksanakan pemeriksaan atau pengambilan sampel. Oh, siap. Yang terbaru sampel dari mana, Bu Dokter?
hasil tracing, kemudian kita ini juga sampel hasil tracing, kemudian follow up. Oh, siap. Ke Surabaya berarti ya? Jakarta ya kirimnya? Surabaya. Oh, Surabaya. Siap. Ya, ada Bung Ari nih, sudah hadir nih, Bu Dokter. Oke, ya. Ya, Ri. Nyimak ya, baru masuk dok. Baru bangun ya, Ri? Siap. Siap baru bangun. Siap. Baru bangun dok. Iya. Tidak ada sih anunya, Ri. Tidak ada yang belum ada informasi tentang hasil swab yang dikirimkan, jadi belum ada berita lagi yang sembuh maupun yang mudah-mudahan nggak ada ya. Cuman ada yang PDP baru yang masuk 2 orang, tapi satu itu sudah PDP sudah kita lakukan pemeriksaan. Dua-duanya sih sebenarnya sudah lakukan pemeriksaan swab, cuman yang satu lagi harus menunggu pemeriksaan yang kedua. Yang satu sudah karena sudah dilakukan dan hasilnya sudah negatif. Jadi bukan COVID yang Siap dok. Cukup ya dok. Sudah cukup ya? Ramli tanya. Makanya sudah cukup menyimaknya ya. Cukup dok. Oke. Karena tidak ada berita baru ya, Ri ya. Ini berita juga dok. Berita baik, ada perkembangan. Terus Ya, masyarakat tuh sukanya kalau ada positif, Bu Dokter. enggak lah, mana ada takut masyarakat kalau ada positif. Kalau ada berita tentang kasus tuh mereka cepat baca berita gitu. Enggak, jangan begitulah. Mereka takut, bukannya cepat baca berita karena apa? Mereka takut jangan sampai dia mereka ini. Tapi, Bu, yang itu. Tapi biasanya, Bu Dokter, Tetap, kalau sesuatu yang sudah biasa itu akhirnya bahaya tapi dianggap biasa ya. Contohnya kayak gini, Bu Dokter. Cuek-cuek sudah orang. iyalah makanya. Kita Itu menunggu kan, dari yang aja yang sudah terdeteksi positif. Oh, siap. Bu Dokter, kalau masalah zona di Tarakan kayak mana, Bu Dokter? Masih merah. Oh, masih merah. Kalau membahas masalah kelurahannya, Bu Dokter? Kalau masalah kelurahannya, desain grafisnya, nah itu ada di anunya. Tapi saya ini masih belum ada ini lagi kata yang ada. Karena saya melihat memang saya ingin pilih, cuman ini kelurahan tepatnya saya belum bisa ini kan, karena salah. Saya bilang sudah hijau tapi fotonya masih merah. Ya, biasanya tuh ada, Bu Dokter, yang nge-share di grupnya Humas Wali Kota tuh. Iya, Tapi makanya itu kalau harus sore saya nanti. kalau misalnya ada yang sembuh kan terjadi perubahan, gitu kan? Tambahan itu terjadi perubahan. Gitu. Itu harus diperhatikan, kita lihat lagi. Oh, siap, Bu Dokter. Nah, itu, ya. Karena kalau di wilayah Bulungan tuh, Bu Dokter, sudah ada yang ditentukan hijau, mereka boleh membuat acara gitu. Boleh buat acara. Sebenarnya boleh buat acara, tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Oh, kan? siap. Nah, kalau memang sanggup, misalnya gini ya, kalau sanggup menyediakan tempat kita dua, itu mematuhi protokol kesehatan, nggak boleh salaman, ya kan? Nggak boleh salaman, walaupun sudah daerahnya hijau, tetap nggak boleh salaman, terus kemudian memakai masker, ya? Terus kemudian acaranya dipersingkat, nggak boleh lama-lama. Tuh, makanannya juga perhatikan, nggak bisa pakai prasmanan, gitu. Ya, siap. Protokol kesehatannya itu ya cukup inilah apa ya, tidak menjadi penularan penyakit atau timbul kluster baru di tempat acara kegiatan tersebut berlangsung. Jangan sampai timbul kluster baru seperti yang terjadi karena di daerah Semarang ya. Iya, benar, Bu Dokter. Tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena itu kalau misalnya sudah terjadi ya, itu kan kalau sudah terjadi
Nah, kita tidak bisa terjadi lagi. Ya kan? Iya. Benar. Iya. Kalau tarakan boleh Bu Dokter ya? Apa? Kalau tarakan buat acara boleh ya? Kayaknya sudah pernah itu ada pertemuan ya. Oh iya. Kan pertemuan RT kan coba diingat-ingat lagi. Heeh. Pertemuan RT untuk pelonggaran PSBB kan? Heeh. Itu pernah. Oh iya. Maksudnya diberikan, ditahukan itu memakai protokol kesehatan. Oh, ada beberapa hal yang harus dipatuhi, kan? Harus ada izin. Siap. Betul. Oh, iya. Bung Rusli Dok, satu lagi dok. Ya, kenapa Ri? RSUKT sudah membuka pelayanan kah dok? Atau masih pembatasan? Sudah membuka pelayanan RSU. Sejak kapan dok? Kemarin kan sempat di pembatasan ya kalau nggak salah. Sejak minggu ini. Jadi BPJS, pasien BPJS boleh ya? Boleh. Itu pertimbangannya apa dok dibuka lagi dok? Atau karena sudah ada pengurangan jumlah pasien yang dirawat gitu? Ya, karena sudah dilakukan, karena melihat dari ininya, jadi sudah melihat dilakukan proses bagaimana caranya agar tidak terjadi penularan penyakit di sana ya. Kemudian juga dengan tenaga seperti itu mereka bisa melakukan pelayanan yang itu tetap protokol kesehatan ya dok ya? Terima kasih dok. Cukup Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter. Oke ya. Siap. Ari sudah Ari. Cukup dok. Oke, cukup ya. Cuma dipecah nih. Ransa? Apa? Udah. Ya, sudah. Dokter. Terlalu kami respon, Mbak. Ya. Halo. Oke. Selesai ya. Terima kasih. Dokter. Ya, selesai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat, jaga kesehatan ya. Istirahat. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Saya bertanya Bu Dokter. Siapa nanya? Bu Dokter, kalau Rumah Sakit masih karantina ya dok? Masih. Kita kan pakainya surat edaran nomor 10. Banyak. Siap. Masih. Oke dok. Masih. Nah. Oke, selamat pagi semua. Dadah, bye-bye.